lagi panas-panas begini, emang paling bener kalau kita bikin yang seger-seger dan ngebantu mood balik lagi. Kenalin, ini dia alpukat kocok ala rumahan yang rasanya nggak kalah sama yang lagi viral di pinggir jalan. Teksturnya legit dan manisnya pas. Rahasianya ada di pemilihan buah alpukat yang mentega banget dan cara ngocoknya yang nggak perlu sampai halus. Penasaran? Yuk langsung saja kita mulai. Di sini saya pakai jenis alpukat Markus, ukurannya jumbo, kulitnya mulus, dan pastinya terkenal dengan dagingnya yang tebal. Bisa kita lihat di timbangannya teman-teman. Wah, luar biasa, cuma satu buah alpukat saja beratnya sudah mencapai 1 kilogram lebih. Kebayangkan sepuas apa kalau kita bikin alpukat kocok pakai buah seberat ini? Yuk langsung kita belah saja. Nah, sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu yaitu membelah alpukat Markus kita yang jumbo tadi. Gunakan pisau yang tajam ya. Kita iris perlahan mengikuti garis tengahnya. Rasakan sensasi pisaunya yang menyentuh daging yang empuk. Lihat warnanya kuning mentega sempurna tanpa cacat sedikit pun. Bijinya tergolong kecil ya kalau dibandingin sama ukuran buahnya. Jadi kita bakal dapat daging yang benar-benar tebal. Wangi khas alpukatnya juga langsung keluar begitu terbuka begini. Ini tandanya alpukat kita sudah matang pohon dengan sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Siapkan wadah atau baskom besar seperti ini ya. Kenapa pakai yang besar? Supaya nanti saat proses mengocok kita lebih leluasa dan gak berantakan. Kita mulai kerok dagingnya satu persatu menggunakan sendok. Coba perhatikan teman-teman, dagingnya sangat creamy dan lembut sekali, benar-benar kayak mentega. Kerok pelan-pelan sampai habis hingga kulitnya bersih ya, jangan ada yang tersisa karena sayang banget kalau buah sebagus ini ada yang terbuang. Semua daging alpukat sudah masuk ke dalam baskom. Sekarang baskom kita sudah penuh dengan warna kuning yang cantik. Setelah ini kita akan masuk ke tahap yang paling seru, yaitu proses menghancurkannya. Daging alpukat sudah terkumpul semua di baskom. Sekarang saatnya kita haluskan. Di sini saya menggunakan hand mixer dari Simpulse. Alat ini ringan banget, tapi jangan salah, tenaganya cukup buat bikin adonan jadi cepat rata. Kita nyalakan di kecepatan rendah saja ya teman-teman. Keunggulan pakai mixer Simpulse ini, putarannya stabil, jadi alpukatnya nggak akan nyiprat kemana-mana. Kita mulai putaran perlahan, pastikan pisaunya mengenai seluruh bagian daging alpukat di dalam bas. Nah, tips penting buat teman-teman di rumah saat memisir alpukat kocok, kita nggak perlu lama-lama, cukup sebentar saja. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan tekstur yang pas, yaitu lembut tapi masih ada sedikit cang atau potongan kecil buahnya. Kenapa jangan terlalu halus? Karena sensasi makan alpukat kocok itu justru ada pada tekstur daging buahnya yang masih terasa di lidah. Kalau terlalu halus sampai seperti jus, nanti kepuasan saat menyedot minumannya jadi berkurang. Coba lihat hasilnya, mixer Simpulse ini benar-benar ngebantu kerjaan jadi lebih cepat. Teksturnya sekarang sudah mulai menyatu, warnanya makin cantik, dan tingkat kehalusannya sudah sesuai dengan yang kita mau. Tidak terlalu halus banget, tapi tetap creamy. Oke, cukup, kita matikan mixernya. Teksturnya sudah sempurna seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan bahan pelengkap lainnya agar makin mantap. Selanjutnya, untuk menambah rasa gurih dan coklat yang khas, kita siapkan 2 bungkus susu si rasa coklat. Langsung saja kita tuangkan semuanya ke dalam mangkuk. Perpaduan coklat dari susu ini bakal bikin alpukat kita makin premium. Pastikan semua bubuknya masuk ya teman-teman, biar rasa coklatnya benar-benar terasa di setiap suapan nanti. Setelah susu bubuknya tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian yang bikin teksturnya jadi makin legit. Di sini saya sudah siapkan 4 bungkus creamer kental manis Indomilk rasa coklat. Ini kuncinya supaya rasa coklatnya makin nendang dan warnanya jadi lebih pekat. Kita buka satu persatu ya. Saya sengaja pakai 4 bungkus supaya nanti rasa manisnya seimbang dengan lemak dari alpukat Markus tadi. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, tekstur Indomilk coklat ini benar-benar kental dan punya wangi coklat yang khas banget. Begitu kena alpukat, perpaduan warnanya jadi kelihatan makin menggugah selera.
Tuangkan terus sampai bungkus keempat, jangan sampai ada yang tersisa di dalam plastiknya ya. Kita tekan-tekan sedikit bungkusnya supaya keluar semua. Penggunaan susu kental manis coklat ini juga bakal bikin hasil akhirnya nanti punya aroma yang harum banget. Nah, 4 bungkus sudah masuk semua. Warna coklat pekat dari Indomilk ini benar-benar bikin pengen cepet-cepet nyobain. Oke, kalau sudah rapi semua, kita lanjut ke tahap pengadukan. Biar rasa alpukat kocok kita makin creamy dan ada sensasi gurih alaminya, jangan lupa tambahkan bubuk fiber cream. Cukup masukkan 2 sendok makan saja ya teman-teman. Selain bikin tekstur lebih kental, fiber cream ini juga tinggi serat, jadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Taburkan secara merata di atas adonan. Nah, kalau sudah masuk semua, aroma gurihnya sudah mulai tercium nih. Mantap banget. Sekarang kita tambahkan pemanis alaminya. Di sini saya masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok teh. Takaran ini sudah pas banget ya teman-teman. Manisnya seimbang karena tadi kita sudah pakai susu coklat yang cukup banyak. Masukkan perlahan sambil dipastikan takarannya pas. Nah, kalau gula sudah masuk, adonan kita sudah siap untuk diaduk rata. Setelah semua bahan pelengkap masuk mulai dari susu si, kental manis Indomie, fiber cream, sampai gula pasir, sekarang saatnya kita satukan semuanya. Kita nyalakan kembali, tapi kali ini saya menggunakan mixer dari Philips. Kali ini kita akan mixer sedikit lebih lama, yaitu sekitar 5 menit. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus sampai 5 menit? Tujuannya supaya gula pasir yang kita masukkan tadi bisa larut sempurna. Selain itu, proses ini akan membuat tekstur adonan kita jadi lebih fluffy dan creamy karena udara yang masuk saat proses mixer. Gunakan kecepatan sedang saja ya. Bisa kita lihat di sini warna coklat dari susu dan putih dari fiber cream mulai memudar dan menyatu menjadi warna coklat muda yang sangat cantik. Aromanya pun sekarang sudah berubah, wangi sempurna dengan harum coklat dan gurihnya creamer. Pastikan teman-teman mengaduknya sampai ke sudut-sudut baskom agar tidak ada bahan bubuk yang mengendap di bawah. Lihat deh, teksturnya perlahan-lahan mulai berubah jadi sangat lembut tapi tetap punya volume. Ini rahasianya kenapa alpukat kocok jualan itu rasanya bisa mahal. Nah, setelah 5 menit adonannya sudah terlihat menyatu dengan sempurna seperti ini. Gulanya sudah larut dan teksturnya sudah sangat stabil. Oke, mixer bisa kita matikan dan sekarang kita siap untuk tahap berikutnya. Nah, ini dia rahasianya bikin alpukat kocok kita beda dari yang lain. Kita tambahkan 250 gram buttercream. Penambahan ini bakal bikin teksturnya jadi jauh lebih silky dan super lembut saat dimakan nanti. Sekarang kita mulai mixer semua bahan ini jadi satu. Di sini kita butuh kesabaran sedikit ya teman-teman, biar buttercreamnya bisa menyatu sempurna dengan bahan coklat tadi. Gunakan kecepatan rendah dulu. Perlahan warnanya mulai berubah jadi coklat susu yang cantik. Buttercream ini fungsinya selain memberikan rasa gurih, juga bikin adonan kita lebih kokoh dan gak gampang cair. Wanginya, benar-benar perpaduan yang sangat menggoda. Terus mixer sampai semuanya benar-benar halus dan tidak ada lagi kumpulan buttercream yang tersisa. Kalau sudah rata seperti ini, berarti adonan kita sudah siap. Sekarang kita beralih ke bagian topping yang paling difavoritkan banyak orang. Di sini saya sudah siapkan keju cheddar dari Winchies. Saya suka pakai merek ini karena teksturnya pas, nggak gampang patah, dan rasanya gurih banget. Keju ini nantinya akan memberikan keseimbangan rasa antara manis alpukat coklat dengan gurihnya keju. Yuk kita buka dulu kemasannya. Bisa dilihat ya, warna kejunya cantik dan teksturnya terlihat padat. Kita mulai parut kejunya. Di sini saya menggunakan parutan keju biasa, tapi triknya adalah kita parut kasar saja. Kenapa diparut kasar? Supaya nanti saat ditabur di atas alpukat kocok, teksturnya masih terlihat jelas dan memberikan sensasi crunchy saat digigit. Gunakan tekanan yang stabil saat memarut ya teman-teman. Tekan sedikit agar hasil parutannya panjang-panjang dan tebal. Keju Winchies ini benar-benar enak banget buat diparut karena dia nggak gampang hancur atau menggumpal. Jadi hasil parutannya bisa rapi seperti ini.
Nah, tumpukan kejunya sudah mulai banyak nih. Kita parut secukupnya saja ya. Atau kalau teman-teman suka keju yang berlimpah, boleh ditambah lagi sesuai selera. Oke, parutan keju kita sudah siap. Sekarang tinggal kita susun ke dalam gelas. Adonan alpukat sudah siap, topping sudah siap. Sekarang masuk ke tahap yang paling menentukan estetikanya. Di sini saya sudah siapkan 6 buah cup plastik berukuran 16 oz. Ukuran ini pas banget ya buat satu porsi, nggak kekecilan tapi juga nggak terlalu besar. Sekarang kita mulai isi satu persatu. Ambil adonan alpukat yang sudah kita mixer tadi. Gunakan sendok besar agar lebih mudah. Masukkan adonan secukupnya ke bagian dasar cup. Pastikan takarannya sama rata ya teman-teman di setiap gelasnya, supaya kalau buat jualan pembeli nggak ada yang merasa kurang. Nah, ini dia rahasianya supaya tampilan alpukat koco kita terlihat penuh dan premium. Saat memasukkan adonan, jangan cuma ditaruh di tengah saja. Sambil kita ratakan, pinggirnya kita tekan-tekan sedikit ke arah atas mengikuti dinding gelas. Teknik menekan ke atas ini fungsinya untuk menciptakan efek penuh secara visual. Jadi dari luar alpukatnya terlihat menempel cantik di sepanjang dinding gelas. Lakukan gerakan memutar sambil sendoknya sedikit menekan adonan ke dinding cup sampai batas tengah atau lebih sedikit. Bisa teman-teman lihat bedanya ya. Gelas yang pinggirannya ditekan ke atas begini kelihatan jauh lebih menarik dibanding yang cuma diisi biasa. Tekstur kasar dari alpukat Marcos yang tidak terlalu halus, jadi terlihat lebih jelas dari luar gelas, memberikan kesan kalau ini benar-benar buah asli tanpa banyak campuran air. Lanjutkan terus ke cup-cup berikutnya, pelan-pelan saja ya, yang penting hasilnya rapi dan rata. Pastikan tidak ada rongga udara yang besar di bagian pinggir supaya gradasi warnanya tetap cantik saat kita tambahkan bahan lainnya. Oke, ke-6 cup kita sudah terisi rata dengan teknik dinding penuh seperti ini. Sekarang tampilannya sudah cantik banget, tinggal kita tambahkan es batu dan pelengkap di atasnya. Yuk lanjut ke tahap berikutnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan es batu ke dalam tiap cup. Gunakan es batu secukupnya saja ya teman-teman. Es batu ini selain bikin minuman jadi makin segar, juga berfungsi untuk menahan topping di bagian atas agar tidak mudah tenggelam ke dasar alpukat. Pastikan es batu terisi sampai hampir penuh ya. Nah, dengar suara es batunya saja sudah bikin haus kan? Yuk lanjut beri sentuhan terakhir. Sekarang kita tuangkan susu cair rasa vanila ke dalam 6 gelas cup ini ya. Di sini saya pilih rasa vanila karena aromanya yang lembut dan bisa menyeimbangkan rasa alpukat coklat yang sudah pekat tadi. Tuangkan perlahan-lahan ya teman-teman. Bisa kita lihat saat susu cairnya masuk, dia akan mengisi celah-celah di antara es batu dan adonan alpukat. Perpaduan warna putih susu dengan hijau kekuningan dari alpukatnya benar-benar cantik banget. Pastikan takaran susunya pas, jangan sampai terlalu penuh agar nanti masih ada ruang untuk topping kejunya. Susu cair vanila ini juga berfungsi untuk mencairkan sedikit adonan alpukat kita yang kental. Jadi nanti saat disedot rasanya bakal pas banget di tenggorokan. Lihat gradasi warnanya teman-teman, benar-benar membuat selera. Ulangi terus sampai ke 6 gelas terisi penuh dengan rata. Nah, kalau sudah seperti ini, minuman kita sudah terlihat semakin segar dan siap untuk diberi sentuhan air. Nah, ini dia bagian yang bikin alpukat kocok kita makin istimewa. Sekarang kita tuangkan adonan coklat kental yang sudah kita mixer tadi di atas tiap cup. Gunakan sendok sayur besar ya supaya takarannya pas.
gelas. Masukkan sebanyak 2 sendok sayur untuk masing-masing gelas. Tuangkan perlahan tepat di bagian tengah. Biarkan adonan coklatnya mengalir, mengisi permukaan gelas sampai benar-benar terisi penuh ke atas. Lihat ya perpaduan warnanya saat coklat pekat ini bertemu dengan putihnya susu cair. Teksturnya yang kental benar-benar memberikan kesan mewah dan premium. Pastikan semua sisi gelas tertutup rata ya teman-teman. Kalau sudah penuh begini, tampilannya jadi makin menggoda dan beratnya pun mantap. Oke, langkah terakhir tinggal kita beri taburan keju. Langkah terakhir yang nggak boleh dilewatkan adalah memberikan topping keju. Ambil parutan keju winches yang sudah kita siapkan tadi, lalu taburkan secara merata di atas gelas cup. Jangan nanggung-nanggung ya teman-teman, kasih yang melimpah sampai membentuk gunungan kecil di atasnya. Perpaduan rasa asin gurih dari keju dengan manisnya alpukat coklat ini benar-benar juara banget. Lihat tekstur parutan kasarnya, cantik sekali kan? Keju ini nggak cuma menambah rasa, tapi juga bikin tampilan alpukat kocok kita jadi terlihat jauh lebih premium dan mahal. Tumpukan kejunya sudah rapi dan siap disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Yuk langsung kita lihat hasil akhirnya. Agar tampilannya makin cantik dan menggoda, jangan lupa berikan sentuhan akhir di bagian atasnya. Kita hias setiap gelas menggunakan sisa potongan alpukat makbus yang sudah kita siapkan tadi. Letakkan potongan buahnya tepat di atas tumpukan keju. Warna hijau kuning dari alpukat yang segar ini akan memberikan kontras yang sangat menarik di antara parutan keju dan adonan coklat. Penambahan potongan buah utuh ini juga berfungsi sebagai penanda bagi pembeli atau keluarga di rumah kalau alpukat kocok kita ini benar-benar terbuat dari buah alpukat yang asli, premium, dan berkualitas. Sekarang kita masuk ke rahasia terakhir biar jualan kita makin laris manis, yaitu pemasangan stiker. Saya sudah siapkan stiker khusus untuk brand alpukat kocok kita. Penggunaan stiker ini bukan cuma buat hiasan saja ya, tapi juga sebagai identitas produk supaya orang-orang tahu kalau ini adalah buatan teman-teman yang istimewa. Pilih posisi yang paling pas di bagian tengah gelas, tempelkan perlahan mulai dari tengah lalu ratakan ke pinggir agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Stiker dengan desain yang menarik dan warna yang kontras akan membuat kemasan kita terlihat 10 kali lipat lebih premium dan punya nilai jual yang tinggi. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhirnya. Setelah diberi stiker, tampilannya jadi sempurna banget. 6 gelas alpukat kocok jumbo kita sekarang sudah siap untuk dipasarkan atau dinikmati bersama keluarga. Dari tampilan luarnya saja sudah menggoda, apalagi rasanya. Yuk kita lihat hasil jadinya secara keseluruhan. Cara menutupnya, pastikan teman-teman menekan bagian pinggir dan tutupan secara merata sampai terdengar suara klik. Ini penting banget ya, supaya gelasnya benar-benar rapat dan tidak bocor saat dibawa oleh pembeli atau saat kita sajikan. Lakukan perlahan satu persatu ke 6 gelas yang sudah kita buat tadi. Lihat bedanya, setelah ditutup dengan dompet begini, tampilannya jauh lebih profesional, mirip seperti minuman-minuman di mall. Tekstur alpukat, susu, coklat, dan kejunya terlihat sangat jelas dari balik plastik bening ini. Benar-benar menggugah selera siapapun yang melihatnya. Gimana? Simpel banget kan cara bikin alpukat kocok coklat keju ini? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Kalau kalian suka videonya, klik like, share, dan sampai jumpa di resep selanjutnya.